demokrasi. Bahwa sama-sama sudah kita ketahui, demokrasi tersebut artinya adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Ulangi ya, yang dimaksud dengan demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Tentu dalam hal ini bahwa punya prinsip-prinsip demokrasi tersebut yang terlaksana demokrasi dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat tersebut. Seorang ilmuwan bangsa Indonesia namanya Henry B. Mayu dalam bukunya, ditulis dalam bukunya berjudul Ilmu Politik, buku daripada si Henry B. Mayu. Berdasarkan daripada pendapat dari buku Ilmu Politik ini, bahwa prinsip-prinsip demokrasi dibaginya menjadi 6 bagian. Yang pertama, bahwa artinya yang pertama ini bahwa demokrasi tersebut bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Itu sudah pasti. Tentunya kamu kan sudah dewasa, sudah tahu kamu bahwasanya kalau tanpa adanya demokrasi, permasalahan tak bisa dapat diselesaikan. Misalnya sengketa, misalnya tawuran antar siswa, tawuran antar masyarakat, antar dusun, semua bisa diselesaikan kalau sama-sama memahami prinsip-prinsip daripada demokrasi. Yang kedua, bagian B, menjamin perdamaian. Bahwa demokrasi tersebut kalau dilaksanakan dengan sebenar-benarnya, sudah terjaminlah adanya perdamaian. Karena sama-sama sadar demokrasi tersebut untuk siapa, dari siapa, dan oleh siapa. Makanya dikatakan menurut daripada si Henry ini bahwa prinsip demokrasi tersebut bisa menjamin perdamaian. Baik perdamaian dalam daerah, baik perdamaian dalam wilayah, atau perdamaian antar negara. Nah Bapak sekalian, baik kita lanjutkan terus. C. Mengganti pemimpin. Demokrasi di Indonesia untuk mengganti pemimpin dikasih jangka waktu 5 tahun. Contoh, presiden dipilih dalam waktu 5 tahun satu kali. Gubernur juga dipilih setiap 5 tahun sekali. Kepala daerah tingkat 2 atau bupati juga dipilih 5 tahun sekali. Bahkan pemimpin yang paling kecil dari wilayah tersebut adalah kepala desa, juga dipilih setiap 5 tahun sekali. Inilah namanya demokrasi. Makanya dikatakan orang-orang warung banyak yang bilang, orang-orang di pekan-pekan banyak yang bilang, kalau mau pemilihan umum, pemilihan gubernur, pemilihan presiden, bentar lagi kita pemilihan bupati. Ingat-ingat ya, pemilihan bupati tanggal 9 Desember. Nah, orang bilang apa? Pesta demokrasi. Kenapa? Di sanalah kita mencurahkan pikiran hati kita yang sudah ikut memilih mana yang mau dipilih. Kalau bupati misalnya nanti bupati mana mau kamu pilih, ya terserah sama kamu mana yang mau kamu pilih. Makanya di sini namakan penggantian pemimpin secara teratur. Jadi kalau sudah demokrasi, mengganti pemimpin pun secara teratur. Kotanya, kota demokrasi macam mana rupanya Pak? Lihatlah kerajaan. Contohnya negara Malaysia. Negara Malaysia itu kerajaan. Mulai dari nanti ayahnya raja, terus nanti anaknya turun jadi raja, nanti mati lagi anaknya ini, turun lagi kepada anaknya lagi, terus turun temurun. Tak ada demokrasinya. Jadi kalau di Indonesia kan tak punya kerajaan, tentunya punya turun temurun tersebut dihapuskan kalau ada demokrasi. Yang keempat atau D, membatasi kekerasan.
Membatasi kekerasan artinya apa? Tak ada boleh kita memaksakan, tak boleh seseorang memaksakan melalui kekerasan supaya orang tunduk kepadanya. Nggak bisa. Tak laku lagi sekarang model kekerasan. Kenapa? Dilarang oleh demokrasi. Jadi macam mana caranya? Ya punya kelemahan. Memang tak boleh lagi itu Pak, rupanya kekerasan itu dibuat. Boleh, kalau memang udah tak bisa lagi daya demokrasi, boleh dibuat kekerasan. Contoh, seorang pencuri, ya kan, seorang pencuri ditangkap, dinasihatin, dipulangkan, jangan lagi mencuri. Mencuri juga lagi dia, ditangkap, nasihati, dipulangkan. Mencuri lagi dia kembali sekali lagi, ditangkap, tak dipulangkan lagi, dijatuhi hukuman. Itu menjatuhi hukuman itu namanya sudah kekerasan. Itu yang normal lah yang Pak bilang. Jangankan ada yang tak normal ada. Misalnya begal, pencuri dan sebagainya, digimbalin orang. Nah, itu menggunakan kekerasan. Ya. Yang bagian E, keanekaragaman. Demokrasi ini membebaskan keanekaragaman. Contoh, keanekaragaman agama. Berapa agama di Indonesia ini dijamin? Contoh lagi keanekaragaman penduduk. Jalanilah nanti ini ke depan permukaan bumi kita ini. Apakah adanya daerah tersebut yang tinggal di sana hanya orang Jawa saja atau orang Batak saja? Nggak ada. Tapi di sana terdapat keanekaragaman. Atau apakah adanya satu daerah itu semua yang tinggal di sana laki-laki semua, tak ada perempuan? Atau sebaliknya ada daerah semua perempuan, tak ada laki-laki? Nggak ada. Kenapa? Karena keanekaragaman tersebut menjamin terlaksananya demokrasi secara prinsip demokrasi. Paham kan, sahabat sekalian? Kalau bisa kamu dewasa berpikirnya, kelak nanti kamu sudah dewasa bisa kamu berpolitik. Makanya Bapak ajari kamu sedikit berpolitik di sini. Yang terakhir, menjamin keadilan. Menjamin keadilan. Contoh, kalau misalnya lah ada sesuatu yang harus diadili, ya kalau yang salah lah. Kalau yang benar. Makanya tak ada pernah belum negara kita ini yang salah dibebaskan, yang benar dipenjarakan, belum ada. Kenapa? Karena prinsip demokrasi harus bisa menegakkan keadilan. Jadi kamu pun begitu, biasakanlah tegakkan keadilan di rumah kamu, sama adik kamu, sama mama kamu, sama ayah kamu. Biasakan buat keadilan. Ya, mudah-mudahan prinsip-prinsip keadilan tersebut bisa kamu pahami yang Pak jelaskan ini. Catat dengan baik buku kamu untuk modal nanti kita ujian pada semester berikutnya. Ini yang dapat Pak sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan demokrasi yang kita pelajari yang lalu. Lebih kurang saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.